Kort, Minkowski. Ya, di mana eh, apa metriknya itu adalah C kuadrat D tau kuadrat sama dengan C kuadrat DT kuadrat kurangi DR kuadrat, ya, di mana DR kuadrat di mana DR kuadrat sorry, DR kuadrat itu adalah DX kuadrat plus DY kuadrat kemudian ditambah DZ kuadrat, gitu ya. Sorry. Ya. Nah, kita spesifik dulu di mana tau itu adalah proper time atau waktu sebenarnya, ya. Jadi M0 di sini itu adalah eh, masa diam, ya. Jadi saya mengambil kasus di mana masa diamnya tidak sama dengan nol, ya. Untuk yang sama dengan nol nanti akan kita bahas lagi spesifik. Jadi eh, interval peristiwa ini itu sebenarnya menggambarkan kurva, ya. Ini adalah kurva. Kurva dari apa? Kurva apa namanya? Kurva gerak partikel, ya. Kurva terkait lintasan, kurva lintasan partikel. Lintasan partikel. Yang tentunya M0-nya tidak sama dengan 0, ya. Gitu. Spesifik seperti itu. Sebentar ini, mohon maaf, ini teh apa ya? Saya tahu ini teh. Oke. Jadi kurva ini yang digambarkan oleh ini, ya, apa x mu fungsi tau, ya. Ini juga adalah gambaran ini fungsi ini. Jadi x mu fungsi tau, gitu ya. X mu fungsi tau. Nah, dia menggambarkan kurva lintasan partikel yang bergerak dalam ruang waktu Minkowski. Nah, jadi kalau secara umum x mu tau di sini itu Anda lihat, ya, x mu tau itu secara umum untuk kurvanya itu berbeda-beda, kan. Untuk yang ada tau 1, tau 2 itu berbeda. Jadi secara umum kurva di sini yang menggambarkan gerak partikel itu secara umum itu berbeda-beda, ya. Jadi taunya, jadi apa kurva lintasan partikel itu masing-masing berbeda-beda. Jadi ini bisa dikatakan misalkan ini tau 1, ya, lintasan x mu, tau 1 di sini x mu tau 2. Jadi secara umum tau 1 itu tidak sama dengan tau 2, itu secara umum, gitu ya. Jadi karena dia terkait dengan lintasan ini tadi, yang interval peristiwa ini. Nah, ada himpunan khusus di mana x mu itu fungsi taunya itu bersifat universal. Jadi taunya itu bersifat universal. Jadi dengan tau bersifat universal. Ini udah saya kasih dalam tanda kutip lah, ya, universal gitu. Maksud universal itu apa? Jadi apa namanya, lintasan ini yang Anda gambar biru dengan merah ini, itu taunya itu diambil sama semua. Jadi maksudnya universal itu adalah yang tadi tau 1
itu sama dengan tau 2. Mohon maaf. Tau 1 itu sama dengan tau 2. Itu sama dengan tau. Gitu. Kenapa demikian? Karena eh, dia itu memenuhi persamaan satu. Gitu. Jadi persamaan satu ini mau X mu 1, X mu 2 gitu ya. X mu berapapun taunya tetap sama. Jadi ini untuk gerak benda satu partikel gitu. Untuk satu partikel. Jadi X mu di sini itu merupakan solusi dari persamaan gerak ini. Jadi katakan jadi X mu itu merupakan solusi dari persamaan gerak persamaan satu. Gitu. Jadi bisa dikatakan himpunan X mu fungsi tau itu merupakan kurva khusus ya, kurva khusus. Dia karena memenuhi apa namanya persamaan dinamika orde 2 ya yang apa namanya di persamaan satu ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan? Pertanyaan, pertanyaan? Ini Jonathan ada di sini. Halo Jonathan, tes. Mana Jonathan? Halo Jonathan. Oh, kayaknya lagi ini deh, lagi di luar kayaknya. Ah, Oh, oh ada. Kamu di mana? Di Ramang-Ramang bukan? sorry Pak, saya masih di di lobby, makanya kurang kurang kondusif. Oh, si Duka sama yang lain kemana? Sama Em, Swan. Mereka ikut ekskursi Pak, jadi nggak join. Kenapa? Mereka ikut ekskursi, jadi nggak join. Oh, oh kamu nggak ikut ekskursi? Nggak Pak. Ya udah, bagus lah. Saya juga nggak ikut ekskursi karena harus ngisi kuliah ini. Nah, oke, ada pertanyaan khusus terkait ini sebelum saya lanjutkan? Oke, oke paham ya. Jadi X mu di sini itu adalah merupakan kurva khusus yang memenuhi persamaan satu. Gitu. Jadi kita berbicaranya ini spesifik di sini. Oke, nah sekarang itu untuk satu partikel. Kalau misalkan untuk banyak partikel gimana? Misalkan ada n buah partikel. Nah, tentunya solusinya itu ada tadi X mu, X mu 1, X mu 2, X sampai X mu n. Dan semuanya fungsi tau yang sama. Ya. Jadi ini bisa dikatakan kalau ini adalah persamaan dua ya. Ini tuh persamaan dua. Mohon maaf. Ini persamaan dua. Gitu. Jadi dia karena semuanya itu memenuhi persamaan satu. Gitu. Nah, di sini cuma ada simbol I-nya, di mana I di sini itu adalah dari satu sampai N besar. Itu aduh. Jadi I-nya di sini itu mulai dari I-nya itu mulai dari satu, dua, dan seterusnya. Sorry. Aduh, sorry. Ini kenapa? Alah, aduh, mohon maaf, mohon maaf. Satu, dua, titik, 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 sampai N besar. Oke. Oke.
Nah, secara umum sama halnya seperti di Newton, ya. Kalau saya jumlahkan gayanya F curl 1 mu ditambah F curl 2 mu dan seterusnya gitu ya sampai Fn mu gitu F curl n mu gitu. Nah, jadi ini saya simbolkan seperti ini. Jadi pakai sigma, sigma i dari 1 sampai n besar M0 D kuadrat XI mu per D tau kuadrat. Gitu. Ini sama dengan jumlahan ini. Nah, jadi eh, ini saya bisa sederhanakan. Ini adalah D P curl total sama dengan F curl total. Tentunya nih, mu di sini menandakan dia vektor 4. Ya, jadi apa namanya P mu P curl total itu adalah jumlahan dari semua vektor 4 partikel ya dari I1 sampai N besar. Sorry. Eh, Oke, jadi adalah P mu total gitu ya. Kemudian F-nya, F curl totalnya itu adalah jumlahan ya. F mu, F curl dari I ya. Jadi I-nya 1 sampai N. Ini adalah momentum faktor di sini adalah momentum 4 sistem. Yang ini adalah momentum, aduh, sebentar ya, momentum 4 sistem. Nah, sedangkan yang F total di sini itu adalah apa momentum gaya 4 sistem. Maksudnya sistem n partikel ya. Ini adalah gaya 4 sistem. Oke. Nah, seperti eh, analog dengan apa namanya mekanika Newton ya, karena kan kita di sini mengambilnya M0-nya tidak sama dengan nol ya. Jadi ada yang disebut namanya sistem terisolasi, bentuk khusus. Ini saya hapus dulu bentar. Ada yang disebut namanya sistem terisolasi. Sistem terisolasi. Sistem terisolasi. Isolasi. Ya, ya. Eh, apa ini? Kok kenapa? Oke, apa itu sistem terisolasi? Ya, jadi sistem terisolasi itu adalah ketika F total itu sama dengan nol.
Jadi dengan kata lain, kalau ininya nol berarti kan bisa saya dapatkan D, alah, dp mu, alah, total per D tau itu sama dengan nol. Jadi bisa dikatakan, jadi bisa dikatakan eh is P mu, hmm, sorry, mu di atas ya. Total itu sama dengan konstan. Ini sama dengan konstan. Oke, jadi dengan kata lain ini apa? Ini adalah hukum kekekalan momentum 4. Maaf. Ini kok malah terhapus ya? Ya sudahlah. Jadi ini tidak lain adalah hukum kekekalan momentum 4. Vulkan sajalah. Hukum kekekalan kekekalan momentum 4. Oke? Nah, ini artinya apa? Kalau Anda lihat, P mu di sini kan, kalau Anda lihat ya, mana? Di sini ya, saya uraikan. Jadi P mu di sini tidak lain adalah apa? Aduh. Jadi P mu di sini, ya. Jadi P mu ini kan ada apa? Komponennya itu ada E per C, koma P.
gitu ya. Jadi momentum 4 tuh kalau dia itu kekal itu eh, artinya di komponen T atau komponen nol ya. Hmm. Jadi komponen ke nol atau T gitu ya. Itu berarti sama dengan apa? Itu berarti kan adalah E1 tambah E2 dan seterusnya. Eh, maaf. Dan seterusnya. Titik-titik. Jadi titik-titik. Titik-titik. Nih, tambah EN. Jadi ini sama dengan konstan ya. Konstan. Gitu. Oke, jadi ini tidak lain adalah hukum kekekalan momentum total. Energi total, maaf. Jadi ini adalah hukum kekekalan energi total. Jadi ini adalah yes, hukum hukum kekekalan energi total relativistik. Relativistik. Ya, mohon maaf. Oke. Kemudian untuk yang komponen ruangnya yaitu I ya, komponen ruang. Eh, kenapa sih? Komponen ruang yang I gitu ya. Mungkin jangan I yang X, Y, Z lah ya. Sorry.
komponen yang ruang yang X, Y, dan Z. Jadi ini kita dapatkan apa? Jadi ini kita dapatkan, ini adalah P1 tambah P2 ditambah dan seterusnya. Aduh, mohon maaf. Ditambah PN gitu ya. Jadi ini adalah konstan. Konstan. Oke. Jadi ini adalah hukum kekekalan momentum relativistik. Ini dalam kurung eh, hukum kekekalan momentum relativistik. Momentum relativistik. Ini saya indikan aja lah. Sama gitu maksudnya. Oke. Jadi dalam kasus terisolasi, apa namanya, komponen eh, apa hukum kekekalan momentum 4 itu tidak adalah hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi total relativistik dengan hukum kekekalan momentum relativistik. Oke. Nah, ini sekarang adalah dinamika apa namanya untuk kasus di mana M0-nya tidak sama dengan 0 gitu. Nah, kalau untuk yang M0-nya sama dengan 0 gimana? Bahkan campuran. Jadi campuran, ada partikel. Jadi kalau misalkan ada sistem campuran. Jadi bagaimana dengan sistem campuran? Maksudnya sistem campuran gini. Sistem campuran. Kenapa sih ini? Aduh. Sistem partikel partikel campuran. Mohon maaf, kenapa ya? Aduh. Sistem partikel campuran.
Nah, ini kalau seperti ini bagaimana? Jadi maksudnya campuran itu adalah begini. Jadi di sistem itu ada partikel yang M0-nya tidak sama dengan nol, dan ada M0 yang sama dengan nol. Gitu. Contohnya apa seperti ini? Ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Halo, halo, tes, tes. Eh, Halo, kira-kira Jonathan, sistem apa seperti ini misalkan? Tahu nggak? Contohnya apa? eh Matahari, Pak. Matahari. Duke, duke. Nah, ini duke nih. Kamu tahu apa contoh sistem campuran yang ada masa diamnya tidak nol dengan masa diamnya sama dengan nol? Duke nih, duke. Nggak tahu sih Pak. Hah? Efek Compton juga Pak. Ya, ya, betul. Hebat, hebat. Ya, contohnya adalah efek Compton. Ya, efek Compton itu adalah contoh apa sistem campuran. Ya, contoh efek Compton. Aduh, contoh efek Compton. Efek Compton. Eh, kenapa sih ini? Itu. Ya. Nah, apa namanya efek Compton ini eh, itu termasuk sistem terisolasi. Ya, ini sistem terisolasi. Ini termasuk sistem terisolasi. Sistem terisolasi. Ya, kira-kira gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi sistem terisolasi itu ya tadi kita hanya meninjau P mu-nya konstan. P mu-nya. Aduh, kenapa sih? Kenapa yang nggak bisa ya? Sebentar, sebentar. Saya stop sharing dulu. Sebentar ya, sebentar ya. Oke, mungkin kita sebentar lagi aja dulu ya. Jadi ini adalah
eh, P total ini konstan kan? Is. Jadi konstan. Jadi ini isinya itu adalah P. Kayak tadi misalkan efek Compton, ini adalah P mu yang M0-nya tidak sama dengan 0, dengan ditambah tadi misalkan efek Compton itu P mu yang M0-nya sama dengan 0. Itu. Ya. Jadi antara P mu yang M0-nya tidak sama dengan 0 dengan M0-nya sama dengan 0 itu berbeda kan? Kalau yang di sini parameternya itu adalah ini fungsi dari tau. Yang tadi proper time. Kalau ini adalah fungsinya kita sebut aja lambda. Jadi lambda itu adalah parameter dari kerucut cahaya. Ini parameter kerucut cahaya. Oke? Nah, jadi penyelesaiannya kalau untuk ini ya apa namanya untuk kasus Compton ya itu Anda bisa lihat sendiri penyelesaiannya seperti apa. Itu dengan menggunakan hukum kekekalan apa energi momentum alias kekekalan momentum 4 ya gitu ya. Hukum kekekalan momentum 4 ya. Jadi karena kenapa? Karena untuk partikel seperti foton misalkan yang tak bermassa diam, dia itu kan netral. Jadi netral secara listrik bisa dikatakan untuk di relativitas khusus itu tidak ada gaya yang menyebabkan apa atau potensial yang menyebabkan apa lintasan cahaya itu berubah dari lurus ya menjadi misalkan belok-belok berupa kurva nggak ada kecuali kalau kita nanti meninjaunya ke gravitasi itu ada efeknya gitu ya. Sedangkan untuk yang partikel bermassa diam itu apa namanya eh, partikelnya misalkan seperti bermuatan ya itu kan ada yaitu medan elektromagnetik gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, eh,